Besok kalau memang jadi, aku akan berangkat ke California, Pak. Aku ingin menemani Lily, aku telah berjanji akan menemaninya di sana. Saat ini Zeva sedang duduk berdampingan dengan sang papa, tepat di sebuah sofa mengarah langsung ke jendela besar ruang rawat VVIP itu. Ya, kondisi Tuan Mike sudah semakin baik. Saat ini pun ia tidak lagi diinfus, mungkin besok beliau sudah boleh pulang dan menjalani rawat jalan. Pergilah, nak. Hufet, sebenarnya takdir apa ini? Saat Flora menelantarkan anaknya, kamu dengan baik hati merawatnya sepenuh hati. Papa menyesal karena begitu membelanya. Zeva menoleh seraya menarik senyum tipis. Jangan disesali, Pak. Aku tahu Papa dulu melakukan itu karena sangat menyayangi Flora. Sekarang Papa mengambil tindakan tegas untuk memberinya pelajaran, itu sudah lebih dari cukup. Tuan Mike mengangguk pelan. Kamu benar, tapi... Ia menoleh menatap Zeva. Masalah identitas kamu sekarang, apa kamu akan mengganti namamu sebagai Mazaya atau tetap dengan nama Zeva? Papa ingin mengurus dokumen kamu yang sekarang harus menggunakan nama belakang keluarga Wilson. Zeva nampak diam berpikir, sebenarnya ia sangat menyukai nama yang diberikan kedua orang tuanya, namun di sisi lain ia tumbuh besar hingga menikah dengan nama Zeva Karenina. Kalau boleh meminta aku tetap memakai nama Zeva Karenina, Pak. Walau bagaimanapun mendiang ibu panti yang memberikannya, aku bekerja dan menikah dengan nama itu, seperti sudah membawa keberuntungan tersendiri, boleh ya? Raut wajah Zeva nampak ragu saat menjawab, ia takut papanya tersinggung karena ia memilih untuk mempertahankan namanya. Namun sepertinya Tuan Mike tidak keberatan sama sekali. Pria berumur 50 tahunan itu malah tersenyum sambil menganggukkan kepalanya perlahan. Tentu saja, apapun yang membuatmu bahagia, Papa akan mendukung. Akhirnya Zeva bisa menghela napas lega. Syukurlah. Kalau begitu nanti. Tok, tok. Permisi Tuan, apa saya boleh masuk? Tanya seseorang dari luar ruangan. Ya, masuklah, sahut Tuan Mike. Klek. Sesaat setelah pintu itu terbuka, terlihat dua orang ajudan kepercayaannya melangkah memasuki ruangan. Saya sudah membawa barang yang Anda minta, ucap seorang bertubuh kekar sambil menyodorkan beberapa paper bag besar di atas meja sofa. Terima kasih, kalian boleh keluar. Baik, Tuan. Kami permisi. Kedua ajudan itu menunduk hormat lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan. Itu apa, Pak? Tanya Zeva penasaran. Tuan Mike pun langsung mengeluarkan isi paper bag itu. Kamu kan besok mau ke California, jadi Papa membelikan kamu mantel, sepatu. Saat ini di sana sedang winter, pasti dingin. Di sini juga ada tas, dan apalagi ini, pokoknya tadi Papa meminta mereka membeli barang yang kamu perlukan saat berada di sana. Bukannya memperhatikan barang-barang itu, Zeva malah sibuk menatap wajah sang papa. Momen yang dulu ia pikir tidak akan pernah ia rasakan, kini terjadi nyata di depan mata. Ia mendekat dan langsung memeluk Tuan Mike. Terima kasih, Pak. Hehe, sama-sama sayang. Jangan menyia-nyiakan waktu saat di sana ya, sekalian buat cucu untuk Papa, oke? Zeva melepaskan pelukannya dengan wajah cemberut. Cucu. Kita baru bertemu dan Papa sudah minta cucu. Tuan Mike tekeke kecil melihat ekspresi wajah putrinya. Yah, namanya juga sudah tua, pikiran Papa bukan lagi tentang pekerjaan tapi tentang penerus utama keluarga Wilson. Zeva tak lagi menanggapi ucapan papanya. Ia memilih melihat semua barang-barang yang ia anggap sebagai hadiah pertama dari orang paling ia hormati setelah suaminya. Bara. Langkah dokter ahli jantung itu terhenti, ia yang baru saja keluar dari ruang operasi memandangi Karina yang melangkah cepat menghampirinya. Kenapa berlari seperti itu? Bagaimana kalau kamu jatuh? Ucap Bara khawatir. Sebelum bicara, Karina mencoba untuk mengatur napasnya.
Tadi Kak Leon bilang Lily akan dibawa ke California, apa itu artinya kamu juga ikut? Ya, tentu saja. Aku adalah dokter yang menanganinya selama ini, akan lebih baik jika aku juga ikut, untuk berkonsultasi dengan dokter di sana mengenai tindakan medis yang akan mereka berikan untuk Lily, jelas Bara. Oh begitu. Karina menghela napas pelan. Karena besok kamu akan pergi, apa malam ini kamu mau pergi makan bersamaku? Aku yang traktir sebagai ucapan terima kasih, bagaimana? Heh. Tiba-tiba wajah Bara memerah saat mendengar tawaran Karina. Entah sejak kapan gadis itu sangat manis di matanya. Sebenarnya aku lelah tapi kalau kamu memaksa ya boleh saja. Baiklah, ayo. Karina tersenyum lalu melangkah mendahului Bara. Bagaimanapun caranya dan berapapun yang mereka minta, aku mau paspor dan visa untuk Zeva selesai sebelum kami berangkat besok pagi, ucap Leon kepada Kim yang malam ini langsung datang ke rumah sakit saat mendapatkan telepon darinya. Anda tenang saja, Tuan. Semuanya akan saya urus malam ini. Untuk skedul Anda saya akan atur ulang sampai Anda kembali, lugas Kim yang sudah semakin terlatih sebagai seorang sekretaris. Ia bisa diandalkan dalam situasi apapun. Bagus. Leon menepuk pundak Kim saat merasa bangga dengan cara kerja sekretarisnya itu. Saat aku pulang nanti, aku akan memberikan bonus yang besar. Jaga perusahaan baik-baik, karena setelah operasi selesai, aku akan menggabungkan dua perusahaan besar di bawah kepemimpinanku. Wah, siap Tuan. Anda tenang saja, saya akan bekerja sebaik mungkin, ucap Kim yang ikut antusias. Perusahaan keluarga Horowitz dan Wilson akan segera bersatu, sama seperti Zeva dan Leon. Saat Leon dan Kim tengah asik mengobrol. Dari kejauhan tepatnya di balik banner besar yang terpasang halaman rumah sakit, Flora bersembunyi dan ia mendengar semua pembicaraan kedua pria itu. Aku datang untuk menemui Uncel dan aku malah mendapatkan informasi sepenting ini. Kalian pikir bisa pergi ke luar negeri dan meninggalkan aku di sini? Cek aku tidak akan berdiam diri. Lily adalah anakku, aku yang harus berada di sana bukan Jet Lang itu. Flora segera meninggalkan tempat itu seraya mengambil ponselnya dari saku celana. Halo, aku ingin menjual salah satu tasku. Aku jual murah saja, yang penting uangnya langsung ditransfer malam ini, bisa. Selesai makan malam bersama, Bara dan Karina berjalan kaki kembali ke rumah sakit karena jaraknya cukup dekat. Sambil menikmati pemandangan malam, situasi antara keduanya mendadak hening. Hingga setelah beberapa saat diam, Bara menghentikan langkahnya. Karin. Langkah Karina pun ikut terhenti, ia berbalik melihat Bara yang berdiri sekitar 1 meter darinya. Kenapa? Besok aku akan pergi dan mungkin akan cukup lama. Bisa jadi setengah bulan, 1 bulan atau lebih. Apa kamu bisa berjanji sesuatu padaku? Pertanyaan Bara membuat kedua mata Karina mengerjap bingung. Berjanji sesuatu? Apa itu? Apa kamu khawatir dengan Kak Flora? Tenang saja, meski sedang dihukum oleh Papa, aku akan tetap mengawasinya, aku yakin dia akan baik-baik saja. Helaan napas Bara terdengar berat, ia tidak paham kenapa Karina selalu membawa nama Flora di setiap obrolan mereka. Bukan, aku tidak sedang membicarakannya. Karin, saat ini hanya ada kamu dan aku di sini, apa dia begitu penting untuk kita bicarakan? Lagi-lagi Karina mengerjap bingung, ia hanya bermaksud baik namun sepertinya respon Bara tidak sesuai ekspektasinya. Lantas apa? Biasanya yang kita bahas hanya seputaran keluarga dan Kak Flora. Kedua tangan Bara terkepal erat, kepalanya sejenak tertunduk. Hingga setelah beberapa detik, ia mulai melangkah dengan pandangan yang tak pernah berpaling dari Karina. Aku bukan mengkhawatirkan dia, tapi aku mengkhawatirkan kamu. Sampai aku kembali jangan mencoba berkencan dengan siapapun, jangan mencoba dekat dengan pria manapun. Tunggu aku kembali,
Setidaknya jika kamu ingin memulai suatu yang serius, mulailah bersamaku, paham? Denganmu, tetapi kenapa harus kamu? Kali ini Karina hampir tak bisa mengkondisikan ekspresi wajahnya. Sementara Bara yang tadi terbawa perasaan hingga tanpa sadar mengutarakan isi hatinya, mulai kebingungan. Karena aku akan menyesal jika membiarkan wanita sepertimu. Kamu juga harus mengenalku lebih dalam, setidaknya kita harus mencoba bukan? Kau bercanda. Hei dokter kura-kura, ini tidak lucu, ucap Karina yang masih semua yang diutarakan Bara adalah lelucon. Ekspresi wajah Bara kembali serius. Situasi trotoar jalan yang nampak sepi membuat Bara mulai memikirkan sesuatu untuk membuktikan keseriusannya. Perlahan tangannya bergerak naik, menelusup masuk ke celah tekuk leher Karina, mendorong pelan dan kap. Satu ciuman singkat Bara berikan tepat di bibir merah muda Karina. Perlahan ia mundur saat selesai dengan aksi nekatnya. Itu uang muka, akan aku lunasi nanti saat pulang dari California. Tunggu aku, paham? Dengan gerakan yang cenderung salah tingkah, Bara melanjutkan langkahnya meninggalkan Karina yang masih berdiri di sana dengan rona wajah bak udang rebus. Lily, it's okay? Tanya Zeva sesaat setelah rombongan mereka masuk ke dalam pesawat first class yang akan membawa mereka ke California, Amerika Serikat. Saat ini Zeva berangkat bersama Leon, Bu Ranti, beberapa orang pengawal dan tentu saja Bara yang sejak pagi sudah sibuk menghubungi pihak rumah sakit di sana. Zeva masih menatap putrinya yang terlihat tak bersemangat untuk perjalanan mereka. Ia mengerti jika Lily pasti kecewa karena tidak dapat ikut serta dalam pentas balet yang akan dimulai hari ini. Yah, I'm okay mommy, tapi Lily sedikit sedih, kenapa harus sakit di saat seperti ini? Lily mendekat hingga membaringkan kepalanya di pangkuan Zeva. Mom, apa nanti Lily akan menjalani operasi saat sampai di California? Iya sayang, demi kesembuhan Lily. Mommy janji saat Lily sembuh nanti, Mommy akan mengabulkan apapun yang Lily minta, jadi semangat ya nak, ucap Zeva dengan lembut. Tapi bagaimana kalau Lily tidak bangun lagi? Pertanyaan itu lirih terucap dari mulut gadis kecil itu. Ia seolah mempunyai kekhawatiran tersendiri dengan kondisi fisik yang ia rasakan. Pertanyaan itu sukses membuat Zeva terpaku. Ia menatap bocah kecil itu dengan sorot mata yang tak biasa. Jujur ia mempunyai ketakutan yang sama, namun ia terus mengingat ucapan Bara yang mengatakan bahwa kemungkinan tingkat keberhasilan operasi Lily sekitar 80%. Tidak, Lily akan baik-baik saja. Mommy dan Daddy akan selalu berdoa demi kesembuhan Lily ya nak, Zeva membungkuk, mencium pucuk kepala putrinya. Leon yang baru saja selesai berbincang dengan kopilot, ikut bergabung duduk di samping Zeva. Lily tidur? Tanyanya dengan suara berbisik. Sedikit lagi dia akan tertidur, dia sedang sedih karena gagal ikut festival. Sekarang dia juga mulai mengkhawatirkan operasinya, bisik Zeva saat melihat Lily mulai mengantuk. Leon mengalihkan pandangannya menatap Lily yang masih begitu pucat. Sebentar lagi momen paling mendebarkan akan ia lewati, saat melihat putri kecilnya itu dibius total dan terbaring di atas meja operasi. Hal yang sangat mengerikan untuk dibayangkan, Leon tidak pernah membayangkan jika kelak putrinya akan melewati hal seberat ini, namun ia selalu percaya bahwa setiap hal yang ia usahakan pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Karina tak henti-hentinya melihat detik demi detik yang berlalu di jam dinding yang terpasang di dinding ruang rawat inap, Tuan Mike. Seharusnya sekarang dia sudah berangkat. Astaga, apa sih yang aku pikirkan? Kenapa malam tadi dia malah menciumku seperti itu? Ya, singkat sih tapi tetap saja itu. Itu adalah ciuman pertamaku, gara-gara kejadian tadi malam aku tidak berhenti memikirkannya. Batin Karina. Tuan Mike yang sedang duduk sambil membaca sebuah majalah, melirik putri angkatnya yang sejak tadi melamun tidak jelas. Karin,
Iya Bara, maksudku iya Pak kenapa? Tanya Karina yang belum fokus hingga salah bicara. Sontak saja kedua mata Tuan Mike memicing curiga. Apa ini? Sepertinya tadi Papa dengar kamu menyebut nama Dokter Bara. Wah jangan-jangan kalian mulai dekat, apa ini tandanya Papa akan punya mantu baru? Kedua kelopak mata Karina membulat sempurna. Ia tahu Bara memang menawarkan ia untuk memulai kedekatan, dan saling mengenal satu sama lain tetapi untuk ke arah pernikahan tentu saja belum ada hilalnya. Bukan begitu, Pak. Aku hanya salah bicara tadi, hahaha mana mungkin aku secepat itu menjatuhkan hati kepada seorang pria yang baru saja aku kenal, ucapnya membela diri. Tapi Papa setuju kok. Sekarang Papa sudah punya menantu pengusaha terkenal kalau suatu saat nanti Papa punya menantu dokter hebat seperti Bara, itu sesuatu yang luar biasa bukan? Wajah Karina mulai memerah saat mendengar ucapan papanya. Saking bingungnya harus menanggapi bagaimana, ia tiba-tiba saja berdiri dari posisi duduknya. Karin mau keluar dulu, siang ini kan Papa pulang jadi banyak hal yang harus diurus. Tanpa menunda waktu Karina segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Ia tahu sekarang hatinya memang sedang tidak sejalan dengan pikirannya. Saat ia berpikir untuk menjauhi Bara demi menjaga dirinya dari kekejaman Flora, di saat bersamaan pula hatinya memberikan respon yang berbeda, mungkin saat ini ia telah jatuh cinta tanpa sengaja. Pukul 5 sore waktu California, Amerika Serikat, Leon dan keluarga akhirnya sampai di sebuah apartemen mewah yang telah mereka sewa sebelumnya. Saat Bu Rati memilih menemani Lily yang sedang tertidur di kamar, Zeva melangkah mencari keberadaan suaminya yang sejak tadi tidak terlihat. Bara, kamu lihat Leon? Tanya Zeva saat mendapati Bara sedang duduk bersantai di sofa ruang tengah apartemen mewah tersebut. Sepertinya di balkon. Setiap datang ke kota ini untuk pengobatan Lily, pasti dia akan menghabiskan waktu seharian di balkon memandangi gedung pencakar langit dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku yakin saat ini dia sedang galau karena operasi Lily sebentar lagi akan berlangsung. Cobalah untuk membuatnya rileks, aku yakin kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membuat dia lebih tenang, tutur Bara panjang lebar. Kamu benar, saat ini dia pasti sedang tidak tenang. Kalau begitu aku akan temui dia sekarang, ucap Zeva lalu melanjutkan langkahnya menuju balkon utama apartemen mewah itu. Sesampainya balkon, benar saja Leon sedang berdiri di sana memandangi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di hadapannya. Dengan gerakan pelan Zeva mulai mendekat, melingkarkan kedua lengannya di pinggang sang suami, memeluk dengan erat. Kamu baik-baik saja sayang. Aku tidak baik-baik saja, kamu tahu itu. Jujur sekarang aku semakin takut. Lily masih begitu kecil untuk operasi sebesar ini, ucap Leon seraya terus memandangi gedung pencakar langit di hadapannya. Aku juga khawatir tapi kita harus tetap kuat demi menyemangati Lily. Jangan sampai dia melihat kita bersedih. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Sesuai surat perjanjian itu, aku akan menemani kamu melewati semua ini, ungkap Zeva. Mendengar sang istri yang tiba-tiba saja membahas surat perjanjian yang sudah lama ia lupakan membuat Leon segera berbalik. Ditatapnya Zeva dengan raut wajah yang sedikit kesal. Kamu masih saja membahas surat perjanjian itu. Zeva mengangguk pelan. Bukankah kita belum pernah membatalkannya secara resmi? Oh God. Leon mengusap wajahnya dengan kasar. Ia baru ingat jika surat perjanjian itu bahkan masih tersimpan dengan rapi di laci meja kerjanya. Setelah beberapa saat ia kembali menatap Zeva sambil menangkup wajah wanita itu dengan kedua telapak tangannya. Setelah kita berhasil melewati semua ini aku akan langsung membakar surat perjanjian itu. Aku menyesal karena dulu sempat menawarkan hal yang seharusnya tidak pernah aku tawarkan padamu. Aku tidak menduga jika sekarang kamu akan menjadi wanita yang sangat aku cintai.
Mendengar penuturan sang suami yang begitu panjang, membuat Zeva terkekeh kecil, padahal tadi niatnya hanya bercanda tetapi sepertinya Leon menanggapi hal tersebut dengan serius. Tidak masalah, yang penting sekarang kan kita. Aku tidak ragu kok, tenang saja, lebih baik sekarang kita beristirahat, nanti malam kan harus ke rumah sakit. Kap, Leon mengecup singkat bibir sang istri. Apa boleh sekalian mengisi energi? Di saat seperti ini aku hanya membutuhkan kamu saja. Setelah mengisi energi aku yakin aku akan lebih bersemangat dan kuat menghadapi operasi Lily. Zeva menggelengkan kepalanya sambil menghela napas panjang. Jadi ceritanya mau ngecas. Leon mengangguk pelan dengan wajah seperti bayi. Baiklah, ayo ikut. Zeva menarik tangan sang suami agar masuk ke dalam apartemen. Saat ini ia hanya bisa menuruti semua permintaan yang menurutnya bisa membuat Leon lebih bersemangat. Sementara itu di Bandar Udara Los Angeles, Flora baru saja tiba. Jika dulu kedatangannya ke luar negeri akan mendapatkan sambutan dari orang suruhan Tuan Mike, maka saat ini ia datang secara mandiri membawa barangnya sendiri. Ah sial. Ribet sekali sih bawa koper begini. Flora yang sudah sampai di depan halaman bandara menoleh kanan kiri untuk mencari taksi yang biasanya banyak terparkir di sana, namun entah mengapa hari ini semuanya kosong. Ah kenapa tidak ada taksi sih? Mana belum nyari hotel yang murah lagi, ucapnya yang sejak tadi terlihat bad mood. Setelah beberapa saat berdiri di sana dan tak kunjung menemukan taksi, Flora memutuskan untuk berjalan ke depan. Siapa tahu saja di depan sana banyak taksi yang kosong. Baru kali ini aku pergi ke luar negeri dengan uang pas-pasan, semua ini karena wanita murahan itu, hidupku jadi berantakan. Sambil terus melangkah Flora mengoceh tidak jelas hingga akhirnya tiba-tiba saja terdengar suara motor dari kejauhan mulai mendekatinya dan seret, kopet. Flora berteriak begitu kencang saat tas yang berisikan ponsel, uang cash hasil penjualan tas brandednya dicopet oleh seorang pengendara motor. Help me! Help me! Flora terus berusaha mengejar copet itu seraya terus berteriak meminta tolong, namun sayang seolah tidak ada orang yang peduli dengan kesusahannya. Berhenti dasar copet sialan! Flora terus mencoba untuk mengejar copet itu hingga tiba-tiba saja terdengar suara klakson yang begitu nyaring. Flora mengalihkan pandangannya ke sumber suara dan detik berikutnya, bak,